حي على الفلاح. Alhamdulillah, setelah kita bersama-sama belajar tentang fikihnya janaiz, sekarang kita masuk ke sesi praktek. Sebelum kita masuk ke praktek, ada baiknya untuk kita mengenal alat-alat standar yang ada di display depan kita ini. Ini Bapak-bapak sekalian, digunakan ini untuk potensi jenazah kemungkinan membawa penyakit, bakteri dan seterusnya. Dicampurkan ke air, nanti disiramkan sebelum proses pemandian untuk menetralkan bakteri dan yang selainnya. Ya. Kemudian ini disediakan di sini bisa untuk sampo, bisa untuk sabun, 3 in 1 ini. Tapi kalau tidak ada ini, nanti bisa standar pakai sampo sama sabun. Sampo untuk keramas, sabun untuk kita menyabuni. Ya, kalau perlu cotton bud digunakan untuk membersihkan bekas luka atau bekas dari rumah sakit, itu menggunakan cotton bud, nanti diberi dengan baby oil. Ya. Intinya, ketika proses pertama itu bersih-bersih itu semua yang ada di tubuhnya si mayit, yang mungkin dari rumah sakit ada tambahan ini dan itu di tubuhnya, maka itu yang dibersihkan dulu. Sehingga nanti ketika proses dimandikan, itu sudah kita tidak bersih-bersih lagi. Ya. Kemudian menggunakan sarung tangan. Ini wajib harus ada. Dan nanti panjenengan setelah nanti menggunakan dimandikan, proses pertama cebok dan seterusnya, ini dibuang. Ganti yang baru. Jangan terus dipakai. Ya, karena ini sekali pakai. Nanti memandikannya pakai waslab. Kalau di waslab berarti panjenengan nanti lepas ini. Kan nanti kalau memandikan pakai ini, kita tidak bisa ngerasakan di kulit itu sudah keset apa belum. Karena ini licin soalnya. Nah, waslab ini untuk membasuh sabun, dan kita nyabun dan seterusnya. Kemudian ada gunting untuk melepas pakaian. Kalau memang sulit untuk dilepas normal, maka harus digunting. Ya. Ini ada beberapa tambahan. Ini plester ini nempel di kulit. Fungsinya apa? Nanti kalau misal jenazah itu terlambat untuk menutupkan mata, sehingga terpaksa terbuka kan Pak. Nah ini tidak sangat menyenangkan bagi kita, maka salah satu jalannya di plester pakai ini. Nanti plester ini nanti nyatu sama kulit, sehingga tidak terasa, tidak terlihat kalau ini ada tambahan plester. Beda kalau plesternya pakai yang coklat. Nah, gini kalau dalam pandangan kita kan gimana gitu Pak ya. Niku. Kemudian ini untuk nutup luka, ya sama di plester kalau dibutuhkan. Potongan kuku, ya. Usahakan memang sebesar ini enak. Kalau kecil nanti panjenengan susah. Potongan kuku untuk apa? Motong kuku jenazah yang terlalu panjang. Kapur barus segini ini untuk satu pas mandi, satu untuk di kain kapan. Hancurin, ini disediain kok timbelnya timbangan. Hancurkan, panjenengan ayak. Jadinya seperti ini, halus. Jadi nggak gerenjel-gerenjel nanti. Kalau kita kurang deploknya, kurang ngayaknya, nanti ngerenjel-ngerenjel Pak. Nanti di pandangan juga tidak bagus. Ya, kapur barus sediakan 2, 1 untuk dimandi, 1 untuk di kain kafan. Plastik ini
Ya, gunanya untuk apa? Untuk kalau ada luka yang harus dibebat. Tadi contoh pertanyaan tadi, misalnya ada luka bagaimana? Ya. Nah itu ditutup dengan ini untuk apa? Supaya tidak tembus ke kain kafan. Ya. Untuk yang memandikan jangan lupa pakai apron, ya, pakai celemek, kemudian masker jangan lupa gunakan, karena kita mengurangi potensi tertular bakteri pindah dan seterusnya, karena kita tidak menginginkan setelah kita merawat kemudian kita yang jatuh sakit. Ya. Jadi preventif itu penting. Jangan lupa juga sisir disediakan untuk menyisiri jenazah setelah dimandikan. Kemudian kapas, panjenengan bisa beli yang gelondongan gini atau yang seperti ini. Nanti digunakan untuk membersihkan, nih, potongnya kecil-kecil, nanti untuk mulut. Atau nanti kalau sudah kering, untuk dikafani dimasukkan ke bagian hidung, bagian lubang-lubang yang perlu ditutup boleh dipakai untuk kapas. Atau nanti dibuat kecil-kecil, nyun sewu, nanti di bagian duburnya kalau misalnya ada potensi keluar, disumpatkan. Sekitar tiga bulatan gini, masukkan dalam. Masukkan 3, kalau perlu nanti di plester. Kalau ada potensi orangnya mungkin sebelumnya sakit perut, kan nanti kalau dipijit gini Pak, nanti akan keluar banyak. Dan inilah yang kemudian menyebabkan kita ngurus bagian bersih-bersih yang pertama ini lama. Ya. Jadi itu harus dipahami. Nah, kemudian ada underpad atau pampers. Ini untuk tambahan. Kalau mungkin jenazahnya butuh dalam perjalanan. Karena kalau segera dimakamkan hari itu juga, di tempat itu juga, tidak perlu. Kecuali nanti dibawa ambulan, panjenengan pergi keluar kota. Sekian jam perjalanan, kan harus butuh sesuatu untuk menahan goncangan supaya nanti tidak ada potensi untuk keluar. Ya. Bisa ditaruh langsung ke tubuh, atau bisa di kain kafan yang kedua. Tapi enaknya langsung di tubuhnya. Ya. Nanti dipakaikan ketika dimandikan. Selesai dipakai. Kalau butuh, ya. Ini kondisional. Kemudian handuk. Ini kain ihram. Itu untuk menghanduki seluruh tubuhnya jenazah itu cukup. Tapi kalau dimasukkan ke dalam untuk nutupi gini mungkin kurang. Jadi dibutuhkanlah beberapa jarik. Kalau jarik cewek ini panjenengan cari yang tidak bermotif makhluk bernyawa. Ya. Karena dilarang dalam agama kita ada motif yang makhluk bernyawanya. Maka carilah motif seperti ini, bunga-bunga atau apa sajalah. Nah, nanti butuh tempat sampah itu panjenengan bedakan. Kalau bisa warnanya beda itu enak. Kenapa? Biar terbedakan ini sampah medis, ini atau sampah yang nanti bisa pakaian itu barangkali dipakai lagi. Yang ketiga, kalau ada 3, maka gunakan untuk kain-kain inventaris dari tim perawat jenazah. Jarik kan habis basah, ganti. Maka untuk nyisikkan, taruh di kresek sendiri. Karena masih bisa dipakai lagi. Karena sering seperti ini kejadian tertukar tuh sering sekali. Jariknya ke sana karena nggak nyateti loh, kok nggak ada, ternyata kebawa sama timnya, yang timnya ketinggalan di tempatnya tuan rumahnya. Maka ini penting ya Mas sekalian. Ya. Ini tambahan yang disiapkan untuk kebernya, nutupi. Ya. Terus ini tadi disiapin terpal ini untuk pengganti dari tikar. Misal kalau sulit tikar anyaman untuk nutupi jenazah ketika di liang lahat, ini tadi disiapin ini. Tapi ini kondisional ya, kondisional ini. Nah,
Apalagi yang belum? Kain kafan. Kain kafan itu pakai beberapa size sebagaimana pakaian kita. Karena nanti kalau orangnya terlalu tinggi dan besar pakai M, mendetet, Pak. Menutup gini tidak cukup. Karena kain kafan itu kan idealnya 3 kali lebar tubuh kita, tingginya tambahkan 60 cm. Karena 3 kali itu kan untuk melipat, ini satu untuk tubuhnya, satu untuk kanan, untuk kiri. Maka paling enggak 150 cm itu cukup untuk lebar tubuh orang Indonesia. Yang di pasaran kalau panjenengan tahu modelnya kayak gini. Ini kurang memenuhi syarat. Ya, enggak enak ini, Pak. Selain tipis juga kasar. Ya, ini yang ada di pasaran biasanya kayak gini, Pak. Yang ada di kita seperti ini. Ini namanya kain hibaroh. Kain bermotif garis seperti ini atau garis seperti ini. Oke. Satu di antara lapis kain itu diupayakan pakai kain hibaroh ini. Nanti letaknya nanti kita praktekkan nanti ketika praktek. Kita kenalan dulu sama barang-barangnya. Tali kafan itu jumlahnya kondisional, mengikuti tinggi panjangnya jenazah. Kalau orang dewasa ya antara 5-7, kalau anak-anak 3, ya, atas, bawah, sama tengah selesai. Kalau bayi ya tinggal nanti digendong aja. Kalau orang dewasa mungkin sekitar 5 atau 7 untuk kita. Ya. Cekap, kita masuk ke praktek saja. Saya minta satu relawan untuk monggo, monggo Pak. Ya, iya monggo. Ini Bapak-bapak sekalian, ini tidak ideal, ini contoh. Ya. Karena kalau modelnya seperti ini, kotorannya kemana-mana. Yang ada sekarang itu sudah didesain bentuknya seperti ini. Tekung, ada kisi-kisinya, sehingga kalau kita mau bersihin dari samping bisa. Jadi tidak usah sampai dibalik-balik terlalu, apalagi kalau jenazahnya gemuk, kan miringkannya susah. Bisa diambil dari sela-selanya. Atau model yang bisa berdiri gini. Bisa diberdirikan gini. Jadi setengah duduk gini. Jadi kita nggak usah gini, Pak. Itu ada. Jadi tergantung mana mau di custom kayak apa gitu, monggo silakan. Sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi yang seperti ini kan hanya contoh, ya, ya contoh. Monggo Pak, Pak Sinten? Pak Rafiq, ya. Pak Rafiq, barakallahu fiik. Mungkin ada pesan-pesan terakhir. Agak sana Pak, dikit. Minta kainnya Mas. Bisa bantu saya? Minta bantuan? Ya jamaah aja, enggak apa-apa. 2, 3, boleh 3 atau 4 lah. Minta bantuan saya. Minta kain jarik. Nah itu jarik. Satu dulu. Ya gitu. Oke. Ya, kita buka. Jadi pertama kali kita melihat ada orang yang meninggal dunia. Ya. Setelah kita tahu meninggal dunia, kita pejamkan matanya. Ya. Terus kalau misalnya ini terbuka, diikat. Ya, diikat pakai tali, apa saja lah boleh, monggo silakan. Nah ini panjang ya, jadi anjurannya ditutupkan ke seluruh tubuhnya si jenazah. Ini sebelum kita apa-apakan. Jadi pertama kali meninggal di tempat tidur atau di mana saja lah, bawa taruh tutup seperti ini. Ya, paham sampai di sini? Ya. Setelah itu kita masuk kepada melepas pakaian kalau kita nanti bawa ke tempat pemandian atau mau melepasnya di sini, tapi biasanya jarang. Kalau ngelepas di tempat tidur biasanya jarang, ngelepasnya nanti sekalian di tempat pemandian ya. Ini lumayan berat ini Bapak ini, kebetulan ini tinggi soalnya beliau ini ya. Jadi nanti panjenengan bawa ini ke tempat pemakaman, maaf kok belum dimandikan kok dimakamkan.
di tempat pemandian. Anggap ini sudah sampai pemandian ya. Oke. Kemudian dibuka Mas. Ambil gunting. Ya, yang saya gunting. Kalau ini nggak bisa dilepas, ya, maka digunting. Taruh tangan kita untuk jadi alasnya. Ya. Nah, jadi taruh sini. Yang saya Pak. Ini. Nah, gini. Dari garis-garisnya jahitan ini kita gini kan, nggak kelihatan ya, nah dari sana lah. Nah sini, nah, alasnya pakai tangan ya, nah gini, terus gini, sini, yang ini tadi ke sini, kalau ini tadi bisa dibuka, maka diambil dari sini, yang saya Pak, dibuka, nah, diambil dari sini, terus naik ke atas. Nanti ngambilnya diginikan. Gini kan. Kan sudah sobek toh. Ya, tinggal miringin gini, tarik, miringin, tarik. Celana juga demikian. Ambil dari sini, garis-garisnya ini, jahitan, naik ke atas, tengah. Sini juga gitu, naik ke atas, gunting, tengah. Gini kan. Ini gini kan. Miringkan, tarik, selesai. Ya, celana dalamnya gimana? Ya, dikira-kira gini, Pak. Pokoknya ojo kena anunya gitu aja, Pak. Nah, keliru nanti kegunting nanti. Ambil, tarik. Karena kondisi mayat ketika meninggal kan macam-macam ya. Ada yang cuma pakai koloran toh, ada yang lengkap kayak gini kan kita nggak tahu. Ya. Setelah terlepas semuanya, barang-barang tadi itu kalau memang nggak bisa dipakai, simpan di kresek yang tadi nggak dipakai. Jadi ada tim 4 misalnya ya, 5 itu untuk bagian yang riwa-riwi, ngambilin, nyiapin gitu ya, taruh di tempat yang kering. Kalau ini masih bisa dipakai, ya kembalikan nanti kepada ahli warisnya. Ya. Setelah itu kita tutup bagian aurat yang biasa tidak boleh dilihat, aurat besarnya. Mana untuk laki-laki? Bisa kembalikan lagi. Habis ini. Ditekuk jadi 2 saja, boleh. Tekuk jadi 2. Tidak apa-apa, jadi 2 aja. Nah, ini sampai sini. Nah, ini aurat besar yang harus kita tutupi. Minta kedaan kuku, cotton bud juga disiapin sama baby oil. Apa-apa. Kalau memang panjang dilihat kukunya, kayak gini, potongi Pak, pelan-pelan, ya. Ini, sebentar, kenapa kok hanya kelingking yang panjang? Ini pertanyaannya kenapa kok cuma ini yang panjang? Ini harus habis Pak. Tidak boleh, kuku itu tidak boleh lebih dari 40 hari. Anjurannya Nabi SAW itu dipotong tidak boleh lebih. Tapi jangan nunggu 40 hari maksudnya. Jadi sebelum itu sudah dipotong. Dan sunnahnya kata para alim ulama, hari Jum'ah itu hari berhias. Di antaranya dengan motong kuku. Berarti panjenengan kalau Jumatan tidak pernah berhias. Lawang kuku itu ya, besok dipotong Pak. Ya, jadi potongi, ya, potong kaki kalau butuh, tarik. Nah, pura-pura aja Pak potong. Ya, potong pelan-pelan. Ya, sudah selesai. Kemudian ada kotoran-kotoran yang dari rumah sakit barangkali masih ada. Ya, kasih baby oil, cari mungkin bekas infus, bersihkan. Mungkin ada beberapa kotoran daki-daki yang selama sakit mungkin kelihatan kalau kotor, bersihkan dulu. Intinya bersih-bersih itu di awal. Kalau ada kumisnya kepanjangan sampai jadi saringan makanan, potong. Ya, boleh jadi mungkin sakit nggak ngurus kumisnya wis dawa jerongot-jerongot gitu, dipotong. Ya. Nah, boleh, tidak apa-apa. Butuh 1 lagi saya. Monggo sini. Sudah dikembalikan dulu. Yang sepuh semangat loh. Masa yang muda tidak semangat.
Ya. Setelah itu kita akan menceboi dari depan yang dari belakang. Pakai sarung tangan tadi. Jadi ini gunakan sarung tangan, jangan sampai tidak memakai, ya. Karena ini mengurangi potensi kita tertular atau kita bersentuhan langsung dengan auratnya jenazah. Kok kecil banget ini ya? Kecil ini. Iya, nah apa aja. Ya, pura-puranya ini nyampe tangan saya gitu ya. Ya. Maaf, plaster. Nah, ini lakban ini nanti untuk lakban gini. Biar nggak masuk air. Selain apron nanti dipakai, ini di lakban gini. Karena ada beberapa apron itu yang langsung lengket krek gini ada. Tapi ada yang enggak juga, sehingga ini terbuka. Maka kalau bisa tangan kita ini enggak kena, maaf, kotoran dari jenazah tadi. Oke, yang saya kembalikan lagi Pak. Oke, sekarang kita memandikan. Kita siapin bak tadi Pak, ya. Baknya bisa sebelah sana sama sebelah sini. Karena nanti yang kerja sisi sebelah sana sama sebelah sini kerja semua. Dan usahakan air ngalir terus. Gayung ada di bawah. Ya, kecil ini. Ya, bentar. Kita dudukkan ini setengah dudukan. Dengan sebelah sana, Pak. Sebelah sana. Ya. Nah, hop. Sesi ini Bapak-bapak sekalian, ini sesi yang susah. Ini berat soalnya. Betulan berat. Demi Allah berat. Kaku soalnya sudah. Dan dia tidak bisa menopang tubuhnya sendiri. Ya. Yang sudah meninggal dia nggak bisa nopang badannya sendiri. Kalau masih hidup bisa nahan sendiri. Ini kan tidak bisa. Jadi tergantung kita. Nah, ini berat ini, Pak. Ya. Maka yang seperti ini kita butuh panjenengan ini harus. Ya. Kemudian kita coba mengurut bagian perutnya. Bisa panjenengan pakai telapak tangan ini, yang saya Pak, ditekan agak kerasan dikit, atau gunakan bagian ini sampai sini. Betul. Jadi yang tersisa dari makanan yang dimakan si jenazah bisa keluar. Bisa pakai telapak tangan ini, tekan, muter, ikuti arah alurnya usus besar. Sekitar 3 kali. Oke putar. Ya, gini jalan, nanti keluar. Yang keluar akan keluar. Nah, tahan gini. Ya, jangan terlalu kenceng, jangan terlalu lembek. Atau bisa pakai gini. Biar keluar. Ada tekanan tenaga untuk bisa mengeluarkan ini. Ya. Kemudian, yang saya gayungnya tadi. Ini ada yang bagian nyiram. Nah, kalau bagian ini yang alat vital nyon sewu, kalau bisa ahlinya saja yang bersihin nyon sewu ya, bagian alat vitalnya. Kemaluannya kalau bisa biar keluarganya aja yang ngurut. Ya, keluarganya, anaknya atau siapalah. Ya. Wah, ke sini. Mundur sini, Pak. Oh, bapaknya yang ini. Oke. Ya, jadi disiram gini, Pak ya. Terus ini nyon sewu. Nah, ini diurut gini. Ya, saya praktekkan aja misalnya masuk gini ya. Bersihkan ini. Sampai ini keluar, air kencingnya keluar. Setelah itu yang bagian bawah. Nah, untuk cebok bawah ini agak dipenggangin, Pak. Nah, agak mekangkang sedikit. Walaupun ini kaku ya, tapi kita upayakan agak terbuka. Kalau posisinya itu ada celekungan gini, itu enak, Pak. Kita tangan kiri kita bisa masuk ke dalam gini. Karena ini datar, jadi kita gambarkan ini bisa masuk gitu aja ya. Ya. Jadi main ke bawah gini, gayung jalan. Gayung jalan terus. Ini kita yang pakai kiri nyeboi yang bawah. Nanti akan keluar. Kalau set pemandian itu sudah ada selang untuk keluar ke arah kotorannya. Selokan, nanti diarahkan selangnya ke sana. Makanya jangan kayak gini, ini bukan ini. Ini bukan seperti untuk memandikan. Ya, nanti sudah didesain kayak gini, neklong gini, masuk air, keluar. Ya, bisa dipahami ya? Nah,
Terus bersihkan, ambil kapas Pak, kapas. Bersihkan terus, kalau bisa pakai selang, monggo silakan. Terus ini sambil jalan. Nah, kapas ini ya, panjenengan ambil gini, kemudian nyun sewu di pantatnya gini, ambil gini. Lihat kan, ke keluarganya, ke timnya. Bersih, masih kotor, ceboki lagi. Sampai kira-kira, udah bersih, nggak ada kotoran. Dites lagi, ambil lagi yang baru, lihat lagi. Oh masih ada kuning. Keluarganya bilang, lagi Pak, masih belum. Siapa lagi? Sampai betul-betul yakin kita berempat atau berlima termasuk ahli warisnya, bersih kapas ini benar-benar putih. Paham sampai di sini Pak? Ya. Setelah itu baru selesai proses memandikan ini. Dan ini boleh tidur kembali Pak Rafiq, monggo silakan. Monggo dikembalikan lagi Pak. Ya. Bisa dipahami ya? Ya, oke. Mengganggu juga ini ternyata. Ngepas ya suaranya ini. Ya. Baik. Minta cari satu. Cari satu. Cari. Nih, ada. Tadi kan sudah mandikan, bersih-bersih Pak ya. Ini kotor ini Pak. Bentangkan. Dibentangkan. Bentangkan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, yang sebelah sini diambil dari bawah. Diambil. Tarik sana. Nah, ini sampah yang masih bisa dipakai dan milik tim. Maka sisihkan ke tempat sampah yang punyanya tim. Jangan dimasukkan ke tempat keluarganya atau tempat medis, jangan. Karena masih dipakai kan. Nah, tadi caranya seperti itu Bapak sekalian. Jadi menutup dan membuka aurat tetap tertutup. Ditekuk lagi aja. Setengah tadi kayak tadi. Iya. Nah, itu dari kasih contoh itu, ya. Jadi dimasukkan ke sampah sini, ya. Ini sampah untuk medis, ini sampah untuk yang bisa dipakai lagi, dan ini milik inventarisnya kita, ya. Dan itu untuk pakaian yang barangkali masih bisa dipakai. Jadi sisihkan seperti ini. Kalau bisa warnanya berbeda kan lebih enak, karena orang gampang ingetnya. Biasanya kalau diberitahu pertama ya, lama-lama lupa. Kalau gampang ingetnya warna mungkin lebih mudah, ya. Setelah tadi kita selesai bersih-bersih, berikutnya apa? Tahap berikutnya apa? Wudu. Kan belum wudu. Yeah. Jadi diwudukan. Wudukan panjenengan pakai air. Ambil air, maka sebagaimana wudu, maka dimulai dari sebelah kanan. Ya. Ambil air, ya. 3 kali. Kiri boleh orang yang sebelah sana yang gantikan peran orang sebelah sini. Paham ya? Jadi kita nggak usah riwari ke sana. Yang sebelah sana boleh mandikan. Monggo. Nah, setelah itu apa? Habis tangan apa? Kumur-kumur dan hidung. Kapas tadi, kapas. Bagian kumur-kumur dan menghirup digantikan dengan kapas. Ambil 6, karena nanti 3 untuk mulut, 3 untuk hidung. Ya. Ambil, isi air, jangan basah, peres. Dan saya Pak, ini buka di sela-sela. Kalau orangnya susah dibuka, ya sudah sak mampunya buka. Gini-gini. Jadi seperti sikat gigi nih Pak, tapi pakai ini. Ganti baru lagi 2, 3, kan 3 kali ya. Ganti buang untuk hidung sekali, kanan kiri buang, kanan kiri 3 kali. Jangan airnya netes masuk ke dalam, diperes. Jangan. Cotton bud itu apalagi untuk telinga yang dalam nanti takutnya ngelukai Pak. Lebih lembut pakai ini. Boleh cotton bud tapi bagian yang di luar saja.
Karena kita sendiri kalau kondisi sehat, kita urek-urek gini lama-lama sakit telinga gitu. Apalagi jenazah masuk dia nggak bisa ngerasakan aduh. Nek aduh kita lari Pak. Loh, mayatnya bilang aduh, nah kita yang lari. Karena dia nggak bisa bilang aduh, maka jangan pakai cotton bud, kasihan. Pakai ini saja, ya. Kecuali yang bagian luar Pak, boleh. Ya, bagian luar. Tapi kalau dalam jangan, tidak disarankan. Ya. Selesai ini, kemudian kita masuk apa? Membasuh. Nah, dari siku, siram lagi air. Wudu, urutan wudu 3 kali, sebelah sana 3 kali. Ya. Kemudian apa? Wajah. Wajah panjenengan cukup ambil air. Jangan, jangan. Ya. Ambil air pelan. Usahakan hidung, telinga ditutup. Maka teman sebelah sana bantu nutup itu Pak. Kalau kita sendiri mungkin susah, ya. Maka tutupnya 3 kali, 3 kali. Setelah itu apa? Setelah wajah? Tangan. Tadi sudah tangan. Kebalik. Ya, pas praktek ini lupa biasanya ya. Ya, makanya teman kita yang satu tim ini harusnya mengingatkan. Jangan dibiarin ngobrol dewe, akhirnya salah kabeh toh. Oke. Jadi wajah dulu baru tangan. Kebalik ini tadi nggih. Ya, disclaimer. Terus kita kepala sama telinga. Jadi satu Pak. Pelan-pelan. Masuk ini telinga. Usahakan hidung, mulut tutup. Oke. Nanti kalau teori kayak gini memang sulit. Kalau pas praktek bahasa mungkin lebih gampang membayangkannya. Setelah itu kaki. Boleh yang sana mandi. Kaki. 3 kali, 3 kali. Sela-sela jari ini di sela-sela ya. Biasakan wudhu kita pun juga demikian. Mau kita mewudukan jenazah atau kita wudhu sendiri, bagian jari-jari tangan, kaki jangan lupa untuk di sela-sela. Gunakan jari kelingking. Ya, jari kelingking. Ini. Karena biasanya kalau orang wudhu cuma cur gini itu ada kan gitu, itu enggak kena tuh jari-jarinya, pakai sela-sela. Dan itu sunnah yang diajarkan menyela-nyela jari jemari. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Selesai wudhu nih ya. Nih, panjenengan bisa ganti kainnya atau tidak. Ini kan suci kan, bersih kan setelah wudhu tadi. Ya, setelah ini kenapa? Setelah wudhu kita masuk proses memandikan jenazah. Sampo sama sabun. Waslap. Nggak usah. Niat saja. Waslap. Iya. Waslap kuning, waslap kain. Oke. Jadi pertama memandikan jenazah, kalau panjenengan ikut urutannya mandi jenabah atau kita mandi Jumatan, mandi sholat Id, itu sama seperti itu, Pak. Kan kita kalau mau mandi jenabah kan kita bersih-bersih dulu kan, bersihin ya, depan kita, belakang kita sampui, kita sabuni. Setelah itu kita apa? Keramas. Nah, untuk keramas ini maka kita guyur dengan pelan-pelan ya, tutup hidungnya, telinganya 3 kali, kemudian di sela-sela. Ujung kepala rambut di sela-sela. Jadi kayak kerimbat nih gitu. Ya, sela-sela ya. Kanan, kiri, tengah. Sampo. Mana sampo? Sampo. Sampo, sabun bebas. Mau merek apa, mau rasa apa, mau bau apa, terserah. Kebetulan ini warnanya ungu sama biru gitu aja. Ya, sampo. Air terus ngalir ya. Siram, kramasi. Sampai sekalian dibilas. Pembilasan sampo di sini itu sebagian kadang mengikutkan bilas yang di sini, sebagian di awal. Tidak apa-apa, mana yang lebih gampang. Tapi biasanya membilas yang bagian keramas di sini lebih enak, karena sekali kerja soalnya. Ya, paham. Selesai ini disampui, kita keramasi gini.
Setelah itu kemudian kita membasuh bagian tubuh sebelah, kita luruskan aja Pak. Tangannya lurus mohon. Tangannya lurus mohon. Ya. Jangan dibuka semua Pak, nggak kelihatan auratnya nanti. Basuh air sampai gini. Nah, mainnya di bawah kain, jangan dibuka. Ya, nggak boleh. Mainnya di bawah. Maka teman yang sebelah sana, yang sebelah panjangkan sana, agak dinaikin dikit, ujung-ujungnya saja, dikit aja. Naikin Pak. Nah, gini, siram. Ya, jadi naikkan sedikit. Nah kan nggak lihat tuh ini. Nah, boleh tapi kurang bisa ngerasain Pak. Iya, lebih enak pakai gayung aja. Bisa ngukur jumlah yang disiram. Ya, bisa dirasakan. Kemudian kanan, terus dibalik sedikit ke kiri. Misalnya begini aja Pak. Nah, sedikit aja, bagian bawah. Terus sini, balik yang sebelah sana. Nah, nanti untuk sebelah sini. Nah, makanya butuhnya dua orang di sini untuk gini nih Pak. Ini berat soalnya ini. Berat, betulan berat Pak. Beliau besar lagi posisinya. Setelah itu kemudian di sabun. Ya, disabuni. Gunakan waslap. Ya. Ya. Gunakan waslap, sabun, air jalan, basuh. Usahakan setiap sela-sela ketiak, sela-sela paha, lipatan itu biasanya sering kelewatan. Maka panjenengan pastikan itu bisa teraba, bisa kena sabuni. Ini bawah, sela-sela bawahnya gini, bawah pantatnya miringkan sana sedikit, miring. Nah ini perlu dibantu Pak. Nah miring gini, bagian bawah, separuh, sana sampai sana. Set, pindah sebelah sana, pakai waslap. Bentar, yang depan dulu, depan kanan. Ketiaknya. Ini jangan sampai kelihatan ini di pantatnya. Panjenengan jalan ke sana. Panjenengan jalan. Bawahnya, bawah lipatan itu, jangan lupa ya. Pantatnya jangan lupa. Selesai balik ke sini. Nah, monggo panjenengan. Gitu. Ini posisinya tetap tertutup ya. Jangan dibuka loh. Sampai jalan sana. Nggak boleh dibuka ini. Dan kita timnya nggak boleh lihat. Jadi diharamkan melihat walaupun ini jenazah dan podo lanange gitu. Mentang-mentang podo lanange gitu. Nggak apa-apa podo lanange, jangan. Ya. Sudah, kemudian kita masuk ke bilasan yang kedua. Kan ada 3 kali. 5 atau 7. Ini masih bilasan pertama. Bilasan kedua yang genap itu dibilas dengan air bersih. Ambil air, jalan terus. Sana. Terus ini miring yang kiri Pak, monggo miring sana Pak, bersihin, ya, bersihin ya. Dengan waslap tadi, ya, yang sebelah sana, air dari sana. Nih yang depan dulu, depannya kan belum, yang sebelah kiri. Jadi kanan, kiri, belakang itu terus, ya, iya, jangan dilihat, dirasain aja, terus jalan sana. Sudah, balik sebelah kiri, ya, bagian situ. Nah, ini terus jalan sampai betul-betul lepas, rasakan kulitnya. Masih ada sabunnya licin apa tidak? Kalau keluarganya bilang masih ada Pak, ulang lagi. Sampai betul-betul tidak ada sabunnya dan keset kulitnya. Dan pastikan bagian sela-sela tadi, paha, lipatan-lipatan itu terkena. Karena biasanya itu sering kelewatan soalnya. Ini butuh waktu, walaupun kita di air Pak ya, tapi kita kemeringet juga di sini. Walaupun di air, tapi kita kemeringet juga ini. Bayangkan, Masya Allah, tenaganya Masya Allah ini. Ya. Selesai ini, sudah masuk tahap bersih-bersih yang kedua. Maka yang terakhir adalah menggunakan kapur barus. Sama, apa itu? Baskom. Selangnya enggak usah, Pak. Selangnya enggak usah. Enggak usah.
Ini kalau kecil ya mungkin 3, tapi kalau seukuran agak besaran sini itu 2. Ya, isi air, tambahkan kompor barus. Ya. Nanti setelah itu, ini terakhir ya, ini bilasan terakhir. Tetap sampai habiskan. Habiskan ininya, air yang bercampur dengan kompor barus. Ini termasuk bilasan terakhir. Enggak dihitung. Jadi tergantung berapa ininya, tapi ini dihitung, ini 3. Bagian kompor barus ini 3. Mau jalan 3-4 kali enggak apa-apa, karena enggak akan mungkin ini bisa 1, 2, 3, enggak bisa. Enggak akan habis dan enggak akan menyeluruh ke sini. Ya. Iya, sama. Siram tadi itu sama. Makanya ditutup gini, bersihkan. Masalah bersih. Jadi pembersihan itu wajah juga dibersihkan sama. Terus kemudian ambil handuk itu, yang atas itu, atasnya. Oke. Iya sekali. Insya Allah, Pak. Insya Allah semuanya. Insya Allah. Bentangan Pak, dibuka. Apa? Enggak apa-apa. Iya. Ini bentangkan kain ini, kain ihram ini untuk pengganti handuk. Lepas seweknya dari bawah. Tarik ke sana. Tarik belakang. Nah, caranya gitu. Jadi auratnya masih tetap tertutup. Iya, betul Pak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ada namanya daun sider atau daun bidara. Kalau panjenengan punya stok daun bidara, maka monggo dipergunakan untuk tadi ketika bilasan-bilasan tadi. Ya. Karena sulit untuk mencari, fungsinya bisa digantikan dengan sabun dan sampo tadi. Tapi kalau misalnya ada, tapi dalam jumlah yang sedikit, panjenengan bisa guyurkan tadi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, ditumpuk halus, kemudian diperas untuk jadi busanya, itu yang dipakai, Pak. Iya. Enggak. Lah kan seberapa banyak Pak, kita mandiin terus ya. Masak gentong itu bisa puluhan pohon bidara kita nanti habisin. Kan kecil-kecil. Nah kalau cuma sabun, sampo kan enak, praktis lagi. Ya. Jadi bisa digunakan fungsinya dengan itu. Ya. Nah, cara untuk handuk ini gini aja Pak. Gini-gini aja. Dimek-mek saja. Balik sedikit untuk yang bagian belakang. Sampai pastikan betul ini Pak, jangan dilihat Pak. Kan kita ngeringin ini. Kita ngeringin ini Pak. Ya, ini kita ngeringin. Setelah itu kalau mau dipindah ke tempat kafan, karena ini tidak cukup, pakai 2 jari. 2. Ini dibuka agak dilonggarin. Nah, iya. Nanti 1 untuk di atas, masukkan ke dalam, yang 1 untuk di bawah. Iya, karena kalau cuma ini kan cuma 1 tuh cuma atas nanti. Kita gotong ke tempat kering, kelihatan pantatnya, kelihatan punggungnya, ngelewati sekian banyak pentakziah, lah apa nggak malu nanti? Boleh, nggak apa-apa. Ambil handuknya. Tarik, ya ini dilipat sampai sana dalam, masukkan dalam, masukkan ke belakang, sampai auratnya tertutup dari belakang. Karena kalau cuma 1 biasanya kurang, ya, berdua gini. Terus gotongnya gimana ini? Apa suruh jalan sendiri? Kan beliau masih bisa jalan. Kalau ada yang alat untuk gini Pak, nah itu enak.
Panjenengan tinggal masangkan gini, bawa kanan kiri sana selesai. Tapi kalau masih manual, panjenengan harus ngerangkul. Nggih. Rangkul gini. Ah, berat toh? Nggih, saya tahu berat ini. Nah, ini berat, Pak. Gendong gini. Gini, terus masukkan ke dada gini. Tahan di dada. Jadi kekuatan tangan kita terbantu sama dada kita. Jangan gini, nek gini nggak kuat. Tahan ke dada gini. Dirangkul. Sekarang ada teknik yang baru pakai alat itu lebih mudah. Tapi Anda tidak ada karena tidak semua rukem atau sinoman punya alat itu, ya terpaksa panjenengan harus gendong, ngerangkul. Tidak ada. Yang penting kemaslahatan kuatnya apa enggak gitu aja. Ya, bisa dipahami? Silakan kalau mau bertanya sampai bab ini sebelum ke kain kafan. Jadi misal sudah bersih, sudah disabuni ya, sudah dibilasi, minta diulang karena merasa kurang bersih, sabuni kembali. Jadi yang ganjil tadi jadi genep, jadi ganjil yang berikutnya. Yang pembilasan jadi genep berikutnya, kemudian ganjilnya jadi kapur barus. Jadi seharusnya 3 menjadi 5. Paham sampai di sini? Makanya yang paling notok bunyinya 7 itu sudah clear sudah. Kecuali hal-hal khusus yang mungkin jenazahnya mengeluarkan sesuatu. Maka pakai underpad, pakai pampers, kemudian dan sewu apa tadi? Kapas yang dimasukkan ke lubang anusnya itu, gunakan dibelut-belut gini. Bikin 3. Masukkan. Kalau orang yang agak kurus, biasanya ini keluar karena kakinya kurus. Tapi kalau gemuk, jepit. Kalau misalnya potensi keluar gini karena dia kurus, terpaksa harus diplester, tambahi plester. Jadi ditampon, Pak. Biasanya kalau kotoran itu ditampon, itu lama-lama mengering di sini dia nggak akan keluar. Kecuali hal-hal khusus saja. Makanya kalau misalnya ada potensi keluar, karena mungkin yang bersangkutan sakit ini dan itu, maka ditambahkan dengan underpad dan pampers. Ya, untuk menjagani supaya nggak tembus ke kain kafannya. Paham sampai sini? Ya, yang lain? Oh, luka, ya terus? Oh ya. Kalau misalnya ada luka, Pak, ada satu lagi tadi. Enggak ada. Oh ini. Kalau misal ada luka, panjenengan sediakan ini. Ini untuk ini yang tadi saya sebutkan untuk yang bisa ngerekat di kulit. Misal mata, buka terus karena terlambat untuk nutup. Nah ini nanti bisa menjadi satu. Jadi tidak kelihatan kalau bentuknya itu plester. Untuk luka panjenengan gunakan ini. Ini bisa nahan tembusnya luka. Ya, bisa nahan tembusnya luka. Jadi kalau ada potensi luka, nanti kita bersihin dulu. Sebelum kita ngurus wudu, Pak. Jadi ada luka, ada apa, itu di awal. Andai ada luka, maka ini dibersihkan dulu. Pastor. Iya, makanya itu transparan. Iya, ini warnanya transparan, Pak. Jadi nyatu sama kulit. Jadi kalau ditutup gini kan orang nggak kelihatan kalau itu ada tambahan gitu loh. Mungkin mulut, mengo terus, kalau nggak bisa ditutup gini misalnya, boleh pakai gini. Nah, luka itu bisa pakai ini. Pendarahan misalnya di tangan karena mungkin habis dari infus atau apa gitu. Kan mungkin dicabut kan luka terus. Dulu ada teman kita itu ngalami orang yang luka itu habis operasi, Pak, di sini. Ini darah ngucur terus. Dari rumah sakit sudah dikasih protapnya ternyata masih keluar.
kemudian diimprove, yaitu sedotan minum, sedotan itu ditekuk, kemudian dimasukkan ke sini, berhenti. Jadi kadang di lapangan itu perlu improvisasi, Pak. Tayamum itu kalau ini lukanya banyak, Pak. Misal luka terbakar. Kalau nanti misalnya diginikan, wah ngelupas, dimandiin ngelupas, maka tidak perlu dimandikan. Cukup ditayamumi saja. Dikiaskan dengan orang yang masa darurat ketika gak nemukan air, kondisi sakit keras, luka dan seterusnya. Kan dulu ada seorang sahabat itu luka di kepalanya berdarah. Terus dia ternyata junub. Kemudian tanya sama sahabat-sahabat yang lain, gimana ini saya ini? Loh, kamu harus mandi junub. Gak sah nanti. Sahabat sebagian lain mengatakan, oh jangan, kamu tayamum saja. Karena kalau kena air nanti kamu guyur kepalamu tambah luka. Sahabat yang luka ini mengikuti pendapat sebagian sahabat yang disuruh mandi. Mandilah dia. Apa yang terjadi? Lukanya tambah deras, meninggal dunia. Maka yang seperti ini boleh ditayamumkan. Maka dikembalikan kepada kondisi jenazah. Terbakar, mungkin melepuh. Ya, kalau disentuh sedikit langsung meledos dan sebagainya, itu mudorot. Dan itu tidak boleh bagi si mayat untuk dimudoroti. Maka ditayamumkan, Pak. Itu sudah mencukupi insyaallah ta'ala. Ya. Nah, okay. Lagi? Sudah lewat. Loh, pakai. Kan wudhu kan diganti sama tayamum tadi. Misalnya kena luka bakar. Oh iya, dilewati aja. Betul. Langsung pakai underpad. Jadi proses yang langsung kena air, yang nanti potensi kulit mengelupas, mudarat bagi tubuh si mayit, maka digantikan semuanya itu mandi sempurna itu dengan tayamum. Nanti tambahkan dengan underpad, dengan pampers. Selesai. Karena kondisional dan itu kondisi yang tidak semua orang mengalami. Jadi hukum asal tadi itu bisa berubah dengan kondisi mayit yang ada. Yang lain? Sudah? Bentar. Pakai mic dulu. Oh iya. Ini atau ini campurkan ke air di sekitar 20%-nya dari total air. Misal 2 liter pakai ini sekitar 10 mili. Nanti campur air sebelum apa-apa siram dulu. Jadi pertama kali sebelum disentuh ini digunakan dengan mengetahui riwayat si jenazah itu punya penyakit ini dan itu. Maka pentingnya kita menanyakan kepada ahlinya, beliau sakit apa? Normalkah sakit ini? Itu harus disampaikan. Dan ahli warisnya nggak boleh nutup-nutupi. Kenapa? Nanti terkait dengan perlakuan kita pada si mayit. Ahlinya nggak ngomong apa-apa, ternyata punya potensi penyakit menular misalnya. Apa tidak membahayakan kita? Maka ketika disampaikan seperti itu, kita preventifnya pakai menggunakan ini. Digunakan sebelum dikerjakan apa-apa. Campur air, siramkan untuk menetralisir bakteri yang kemungkinan ada. Paham? Apanya? Oh jangan. Kapur baru fungsinya untuk menguatkan, mengeraskan anggota tubuh kok. Bukan untuk itu, bukan untuk membunuh bakteri itu. Ya. Iya, untuk finishingnya. Ya. Iya. Ini di awal, ini juga kondisional loh ya. Enggak semua orang pakai ini, jangan pakai semua, jangan. Ya, ada lagi? Cukup ya? Oke, kita masuk ke kenapa? Disemprot itu bisa, Pak. Bisa saja. Tapi panjenengan tidak boleh nyemprot dengan keras. Jangan nyemprot pakai debitnya damkar. Paham? Sakit, Pak. Ya air ngalir saja, ngalir. Jangan diginikan. Diginikan kan sakit. Tuh panjenengan aja diginikan nggak mau kok. Boleh pakai selang tapi ngalir. Ya.
Loh, kenapa kok dibuka ini? Nah, kelihatan aurat. Tutup lagi, belum selesai. Nah, belum selesai kok. Kok dibuka ini piye nih? Apa nih? Belum selesai nih. Sudah, kita sekarang bawa ke tempat apa? Pengkafanan. Ya, sudah lewat. Kita masuk ke pengkafanan. Ya, siapkan kain kafannya, berarti Pak Rafiq turun dulu. Ya. Ya, masih dijalankan saja. Sama pertanyaannya dengan apakah orang yang nggak punya rambut ketika habis sa'i harus tahalul? Ya sama kayak gitu pertanyaannya. Kemudian muncul fatwa dari tukang cukur. Karena nggak punya rambut di kepala, yang dicukur kumisnya. Untuk mengganti sifat tahalulnya kepala. Sampai berita ini kepada muftinya Saudi Syekh bin Baz rahimahullah di masanya. Apa yang terjadi? Beliau bukan tertawa, tapi menangis. Karena melihat orang-orang kok mudah berfatwa tanpa ilmu. Maka bagaimana caranya? Tetap pisau ini dijalankan sebagai syarat untuk tahalul. Sama seperti rambut tadi. Nggak punya rambut, keramas, ya dijalankan saja. Untuk apa? Memenuhi syarat dan rukunnya dalam pelaksanaan memandikan. Kain kafannya Pak, ada ukuran apa itu? Ada ukuran apa itu? L, yang L aja. Beliau tinggi soalnya. Kita pakai L ya, karena Pak tadi mana Pak Rafiq tadi lumayan tinggi soalnya. XL mungkin bisa. Kita siapin yang L. Ini sudah satu set sama pampers sama underpad. Talinya Pak, tali kain kafannya tadi. Nah. Tali atas, ya niku Pak. Ini ada ketinggalan satu Pak. Ini satu set ini ada kain hibaroh, kain biasa satu, putih dua. Ini underpad sama pampers itu kondisional. Oke. Maka sebelum ditaruh kainnya, apa yang pertama ditaruh? Talinya tentunya. Ya, monggo saya dipegang dulu. Ya. Ada tulisannya itu? Ada tulisannya Pak? Kaki. Pasang dulu. Dilepas dulu. Jangan taruh sini. Ini jangan taruh sini. Kaki. Berarti kaki sebelah sana. Ini apa ini? Lutut. Lutut tinggi. Ini apa ini Pak? Dada tengah. Pinggul sini bawah. Lutut. Iya. Tuh 2, 3, 4, 5. Kaki agak belah sana. Oke, cukup agak tenangnya Pak. Ya. Samakan panjangnya Pak. Panjangnya samakan. Sudah. Iya, untuk membantu kita. Oke, bentangkan kain hibaro itu kan diletakkan di bagian luar. Kalau bagian luar berarti di bagian bawah sendiri. Ya, oke, kita bentangin Pak. Ya, dibuka. Bentangkan sana. Ya, dibantu. Ini taruh. Oh enggak, ini ya, di sana. Oh kebalik. Ini dia di luar. Balik. Ya, sama kan? Oke. Ya, sudah. Ini di luar ini betul. Nanti keluarnya gini nanti. Loh, oh sama dah. Sama. Oke, ya wes. Ya. Yang gini, oke. Sudah dibentangkan ini, ya. Lebih terang. Oh, berarti dibalik, Pak. Ya, balik. Berarti yang tadi. Loh, kebalik, Pak. Oh, kayak bendera yang kebalik nih, itu memang ya. Nah, ya, sip. Kapur barus, Pak, sama parfum. Parfum yang semprot aja Pak, yang semprot aja. Nah yang itu, ini enggak usah.
Yang tidak usah. Setiap 1 lembar panjenengan beri kapur barus. Terutama di bagian kepala sama bagian pantat. Banyakin. Setelah itu semprot dengan parfum. Kalau bisa parfumnya yang tidak membekas di kain. Tidak memberi efek warna. Karena khawatirnya nanti orang seudon dikira yang meninggal ada penyakit tertentu yang keluar. Padahal kita sudah bersihin kan, gara-gara parfum kemudian muncul dugaan yang tidak-tidak. Maka pastikan parfum yang dipakai tidak membekas di baju, di kain itu. Apalagi putih kan sangat membekas. Ya. Semprot. Ya. Bentang yang kedua, Pak. Kayaknya bentang yang kedua. Saya pegang. Bisa dipegangkan Pak ini Pak? Enggak, dipegangkan aja dulu. Enggak usah ini. Ya, enggak usah nanti aja. Biar dipegangkan Pak, jangan saya. Kan saya punya. Panjang. Sama Pak. Kalau ini sama. Depan belakang sama. Samakan posisinya. Samakan posisinya Pak. Samakan. Sudah? Pas. Enggak sama sana kayaknya. Samakan. Ya, sudah. Sama. Kasih apa tadi? Kasih ini, Pak. Kapur barus. Kemudian semprot dengan parfum. Ya. Lapis yang kedua. Ya. Langsung bentangkan yang terakhir. Sebaiknya enggak pakai alkohol, tapi sebagian ulama membolehkan, enggak apa-apa. Tapi kalau yang punya enggak pakai alkohol, saya lebih suka itu saya. Oh iya boleh. Ya, pakai kapur barus lagi. Parfum. Kalau minyak itu nanti kesannya minyak goreng, Pak. Ya. Parfum Pak, jangan minyak, nanti minyak dikira minyak goreng nanti. Nah, parfum gitu Pak. Ya, kalau butuh underpad, kalau butuh underpad, panjenengan pasang kira-kira seukuran bagian pantatnya. Tapi ini kondisional ya, dikembalikan kepada kondisi jenazah. Kalau memang butuh dipakai, maka silakan dipakai. Kalau enggak, ya enggak usah. Tambahan termasuk pampers. Termasuk pampers ini tambahan pula yang kira-kira punya potensi dia akan keluar walaupun kita sudah ganjel tadi, ya, tapi kita mungkin memperkirakan jenazahnya dibawa keluar kota, pakai ambulan, gonjal-gonjal, khawatir nanti keluar, maka boleh menggunakan ini. Tapi kalau langsung dimakamkan di tempat, enggak perlu. Karena kan langsung dimakamkan kan soalnya. Potensi untuk tergoncang-goncang di jalan kecil, ya. Ya jangan nginep-nginep Pak, tidak boleh nginep-nginep nih. Di Islam tidak boleh nginep jenazah nih. Saya dulu punya tetangga Pak, ya. Tetangga saya di perumahan itu dimakamkan 4 hari Pak. Karena dari tempat tertentu, dari suku tertentu itu nunggu rapat besar keluarga. Dan yang menentukan itu kepalanya. Dan kepalanya itu tidak di tempat, jadi rapat dulu. 4 hari di rumah sebelah saya, dibalsem. Dikasih cairan khusus supaya tidak bau. Biasa anak-anak kecil di tempat saya itu mainan depan rumah. Gara-gara ada mayat di sebelah, jalan saya sepi, nggak ada anak-anak. Kebetulan ini. 4 hari, hari kelima baru dimakamkan. Karena keputusan pengurusnya mengatakan besok dimakamkan, itu setelah lewat 4 hari, jadi total 5 hari. Bayangkan, Islam tidak, asri'u bil janazah, disuruh segera. Ya. Pak Sinten, Pak Rafiq, monggo. Lanjutkan. Buka dewe. Cepat buka dewe.
Kain jari tadi mana? Jari tadi. Nah, tutup lagi kayak di kita mandiin tadi. Tutup. Oh iya, kan tadi kan pura-puranya masih di sono, Pak. Boleh satu aja, enggak apa? Satu aja. Kan contoh ini tadi. Oke. Ya, ini kita bawa dari tempat pemandian ke tempat kering mengkafani. Maka kemudian yang saya parfum, Pak. Ini. Parfum, Pak. Oh ya itu untuk perempuan, Pak, itu, Pak. Bukan untuk laki-laki. Berikan parfum itu tadi boleh di tempat memandikan selesai kita andui, boleh di sini. Di 7 anggota sujudnya. Kalau ini semprot agak susah kalau disemprotin ke sini. Yang biasanya yang oles itu, Pak. Itu gampang. Oles dahi, hidung. Kemudian telapak tangan. Kalau oles sih. Terus lutut. Tetap di bawah. Kayak ini. Terus kaki. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan ditambah bagian telinga. Bagian ketiak. Ibnu Umar tubuhnya disemprot semua. Jadi boleh. Intinya yang 7 tadi jangan kelewatan. Ya, 7 tadi. Ya panjangan kalau sujud nih loh. Ya, persis kayak gitu. Ya. Oke. Ini saya balikan lagi. Tangan ini, Pak, boleh disedekapkan ketika nanti mengkafani, boleh diluruskan. Mana yang lebih mudah untuk dikerjakan tim yang merawat. Kalau dia mudah untuk gini, ya sudah. Kalau ternyata keluarga minta disedekapkan dan itu mudah, ya monggo disedekapkan. Panjenengan tambahkan dengan tali. Diikat. Jempol kaki, tak katupkan, diikat. Diikat. Karena kalau nggak diikat nanti begar gini, Pak. Kita ngafalin ini susah. Rapat, ikat. Di luar tali kafan, nambah lagi kain. Mungkin bisa pakai perban panjang dengan potong, ikatkan, boleh, nggak apa-apa. Nggak harus pakai tali kafan, nggak apa-apa. Ya. Ini kondisi jenazah. Nah, ini boleh panjangin, ambil, ikat. Paham ya? Ini juga kaki juga gini. Ikat jempol kaki. Ini pakai ini. Nah, selesai itu masih Pak sedekap Kak, karena sedekap kan Pak. Ya. Kita mau ngambil kain ini kan, jangan diambil tutup, jangan. Ambil Pak yang satu Pak, naikkan ke atas. Satu sebelah sana Pak. Yang atas sendiri. Naikkan, tahan Pak pojok-pojoknya, tahan naiknya. Tahan atas. Pak ambil yang pojok. Jarinya tarik. Nah, ketutup kan auratnya? Iya. Jadi jangan gini diambil. Wah, ketok Pak nanti. Horor nanti. Ya. Gini, kemudian dari mana? Kanan. Kanan, masukkan. Loh, jangan dulu Pak. Pasang dulu. Rapikan. Masukkan kanan. Tarik ke sana Pak. Tarik. Tahan napas Pak, kira-kira setengah jam. 1 ya. 2. Sana Pak, ambil. Kanan dulu. Semua dimulai dari kanan. Tarik Pak. Bawa tarik. Yang kenceng nariknya. Loh iya nggak boleh jekidut Pak. Nanti kita nggak dianggap apa tim nggak profesional ya. Jekidut ini. Tarik sana. Terakhir ibarat. Kanan masukkan. Tarik kiri. Tarik sana, Bapak. Tarik sana. Oke, ikat tali pocongnya, Bapak.
bagian lutut. Di simpul hidup, sisanya tutupkan gini. Sisanya, simpul hidup. Sama Pak, bisa? Bisa nggak? Tarik jadi satu sana. Ini bagian siku. Nanti mau ketar ya Pak. Yang itu dulu Pak, yang itu. Itu dulu. Tahan dulu. Itu aja. Panjang dengan tekad. Ikatnya simpulnya sebelah mana? Kiri. Nah, kiri kan? Ya, bikin simpul hidup. Ini lutut. Ya, ini pinggul. Pak geser. Panjangkan tali sana, wong talinya di belah kiri kok. Bukan di kiri. Nah, tarik, samakan talinya. Tarik. Apa fungsinya kain kafan, tali kain kafan jemaah sekalian? Agar jenazah ini ketika diproses, diangkat, diturunkan, tidak terbuka kain kafannya, rapat. Andai ini enggak ada kan mudar kabeh, Pak. Mudorot. Ya. Ini kurang rapi ini. Stop. Ya. Oke, sebentar. Misal keluarga minta jangan ditutup dulu wajahnya karena ada kerabatnya yang baru datang, pengen melihat. Boleh enggak nyium keningnya jenazah? Boleh. Boleh enggak misal sambil nangis terus netes ke tempatnya badannya jenazah? Boleh. Jangan punya anggapan nanti kalau nangis netes nanti jadi begini begitu, enggak. Rasulullah SAW ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu meninggal, beliau mencium keningnya sahabat tadi. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar mencium keningnya Rasulullah SAW. Jadi boleh. Nah, maka seperti ini boleh panjenengan nanti buka dulu sambil nunggu proses terakhir untuk disolati. Ini caranya mana? Yang luar mana tadi? Enggak, yang pertama. Ini pertama Pak ya. Panjenengan jangan gini Pak. Nah, nih, tegak gini. Sebelah. Gini. Untuk kepala. Panjenengan. Ya. Insyaallah. Terus jadikan gini Pak. Nah, yang paling luar, yang paling dalam, paling dalam ya. Yang pertama ya. Setelah itu, aja gini. Yang atas maksud saya. Ya, ini keliru gitu. Nah, terus ini. Baru ini nggak ada protapnya Pak. Silakan nanti di lapangan bisa diimprove sendiri ya. Ini kalau ada kain yang nerawang tipis, contoh jilbab ibu-ibu yang segi 4 yang tipis, Pak. Kayak gini, nanti ditutupkan di sini. Jadi kalau ada yang kerabat atau siapa mau melihat, tinggal buka kainnya tadi. Paham maksudnya? Jadi yang biasanya jilbab ibu-ibu yang segi 4 ini loh, yang biasa nih, yang merek apa saya nggak tahu. Itu bisa. Atau pakai kain yang nerawang, itu bisa tutupkan di sini. Jadi ini sambil menunggu jenazah ini untuk disolati, dikebumikan dan seterusnya. Karena boleh jadi ada keluarga yang pengen melihat. Dan itu pun juga izin dengan ahli warisnya. Boleh ndak ini dibuka? Kalau ndak jangan maksa. Jangan memaksa, karena ini haknya ahli waris. Ahli waris mengizinkan, monggo silakan. Kalau ndak boleh maksa. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan silakan. Bentar itu. Disilang. Disilang itu kalau kainnya kurang Pak. Kalau lebarnya enggak 150, 120 misalnya. Karena kalau diginikan kan kurang. Maka caranya disilang.
Karena kalau disilang nanti bagian yang kecil bisa ketutup sama yang sebelahnya. Terus diikat ini yang kuat. Karena kalau nanti disilang tidak kuat ini, gampang mudal, gampang lepas. Maka carilah kain yang lebarnya 3 kali badan kita. 150 itu memadai untuk tubuh orang Indonesia. 150 lebarnya. Nanti perkara panjang, nanti panjang ukur, tambahkan 60 cm untuk kelebihan ini dan kelebihan kaki. Ampun Pak, paham? Ya. Dalil yang melarang tidak ada Pak. Yang ngikuti maslahat saja. Makanya dibikin tali simpul hidup itu untuk dikendori. Karena nanti tubuh ini setelah sekian jam ke depan bengkak. Kalau dia tertutup rapat nanti mudorot. Dar. Iya, makanya itu Pak. Makanya ngikuti mana yang maslahat di tengah masyarakat. Ya, boleh, tidak apa-apa. Kan tergantung ahli waris. Jadi semua ini perkara jenazah ini ngikuti ahli warisnya Pak. Ahli warisnya begini-begini, ya sudah ngikut saja. Jangan ngikuti kata orang yang nggak sesuai sama tuntunan Rasulullah SAW. Ya, cekap Bang ya. Ya. Yang lain? Saya usul pada panitia pelatihan pakaian jenazah ini, sebagaimana yang pernah saya ikuti di salah satu masjid di Jalan Panggung, Pak. Jadi peralatan dan kain-kain itu bisa dikonsumsi dengan memberikan imbalan. Jadi ada standarnya. Dia apa Pak? Ada standarnya. Karena kalau kita membeli itu kan belum tentu ukurannya sama atau gimana. Nah itu nanti tolong dari panitia ini bahwa peralatan dan jenis bisa dinominalkan berapa, nanti bagi yang berminat itu bisa beli. Itu yang pertama Tat. Terus yang kedua Tat, saya pernah melihat salah satu jenazah yang jenazah ini meninggal di Solo. Di Solo sudah dikafani, katanya keluarga sudah dimandikan, lalu muka itu ditutup dengan kapas yang besar. Sehingga kapas itu ketika keluarganya membuka di Surabaya penuh darah. Dan itu tidak tembus di kain kafan. Nah, saya nggak tahu karena kan lebih dari berapa jam perjalanan Solo sini, mungkin ada apa-apa atau guncangan dan sebagainya. Ya. Apakah perlu dimandikan lagi, Tat? Terima kasih, Tat. Salah satu solusi kalau ada potensi luka keluar barangkali di bagian arah kepala, maka ini pun bisa dipakai di bagian arah kepala, Pak. Underpad ini bisa untuk nahan di bagian kepala sini. Dimasukkan sama seperti posisinya yang di bawah tadi. Nanti ditangkupkan gini. Karena untuk apa? Nahan kalau ada kebocoran, barangkali tadi mungkin terluka, mungkin keluar darah di hidungnya, sehingga ini bisa meresap dari darah tadi dan tidak nembus ke kain kafannya. Jadi boleh dipakai underpad ini. Maka tadi kondisi jenazah itu mau diapakan, mau dibawa kemana, berapa jam, itu perlu perhitungan dan perlu disampaikan kepada tim. Kalau tidak, nanti tadi mudorot tadi Pak, kita nggak tahu apa, tahu-tahu loh kok ada darahnya misalnya gitu. Maka solusinya pakai ini Pak. Jadi selain di ini juga dipakai di sini. Loh bentar kan belum dipocong Pak. Lah, belum dipocong ini, jangan dulu. Oke, ya kita pocong saja dulu. Nah, biar tahu enak ini. Ayo kita pocong dulu. Insya Allah. Ya, oke. Tarik. Tahan Pak. 10 menit tahan Pak. Tarik. Loh, mana tadi?
Ini mana tadi? Loh lah ini opo? Taat, ikat. Bentar satu dulu Pak. Lepas dulu. Nah, tekuk. Nah, ini baru gini. Nah, ini hasilnya. Tapi usahakan ya jamaah sekalian, ini lurus, tidak jekidut-jekidut. Tarik bener kenceng, nanti pastikan timnya merapikan ini semua. Jangan sampai nanti kita dianggap, loh kok ngono, protes keluarganya nanti sama kita nanti. Ya. Inilah hasilnya. Saya pengennya sih panjenengan praktek kayak gini, tapi mengingat waktu mungkin kapan-kapan hari. Jadi panjenengan berkelompok praktek ngafani temennya sendiri. Nanti kapan-kapan pakai yang basah. Ampun ya? Oke, buka. Selak pingsan nanti Pak Rafiq ini. Iya. Loh mana ini? Oh. Panik beliau. Ya, demikian jamaah sekalian, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, proses kita sampai dengan mengkafani. Padahal apa, Pak? Mukanya berdarah. Enggak usah, Pak. Enggak usah. Enggak usah dimandikan lagi. Insya Allah enggak apa-apa. Ya. Maka tadi jalan keluarnya pakai underpad tadi, Pak. Ya. No? Oh, tato. Masya Allah. Tato niku Pak nggih, tinta itu sudah masuk ke jaringan kulit. Ya. Kalau dibersihkan enggak bisa. Wong disinari untuk menghilangkan itu bisa lebih dari 5-6 kali kok. Dan itu pun masih ada bekasnya. Maka bagaimana caranya? Ya sudah enggak apa-apa. Duh, enggak boleh, Pak. Enggak boleh nyakiti jenazah, enggak boleh. Asam sulfat. Enggak boleh, biarkan saja kalau ada tato biarin saja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Ya. Enggak boleh pakai asam sulfat. Pembunuhan itu, Pak. Ya. Apa? Behel kalau bisa diambil, ditanam, enggak bisa berarti. Karena nanti kalau kita ngambil ngoyak gusinya, itu mudorot dan tidak boleh. Biarkan saja. Hatta pun mungkin ada gigi emas. Ya, mungkin gigi emas pernah di masa hidupnya tanggal 10 gigi, pakai 10 emas gigi masing-masing 5 gram. Sudah berapa itu? 50 gram emas di sini. Kalau diambil, monggo silakan kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, jangan, karena memberi mudorot kepada jenazah. Para ulama memberikan saran, yaitu ketika nanti selesai jenazah dimakamkan, sekian tahun, nanti emasnya diambil. Tapi ini jarang dilakukan. Tapi itu manfaat loh, emas itu kan harta yang bermanfaat, Pak, untuk si ahli warisnya. Nggak manfaat untuk mayat ya manfaat. Harta itu manfaat untuk ahli waris, bukan untuk jenazah. Nggak manfaat mereka. Nggih makane, Pak. Kan eman-eman toh. Antam 1,5 juta kan iki. Kalikan 10, lumayan ngono. Ya, silakan. Bagus pertanyaannya. Apakah yang memandikan harus wudhu setelah memandikan begitu? Atau memandikan? Mau memandikan wudhu dulu? Jawabannya tidak harus. Yang jadi pertanyaan malah bukan ketika memandikan wudhu apa enggak, tapi setelahnya malah. Setelahnya itu pertanyaannya wudhu apa enggak, mandi apa tidak. Sebagian ulama menganjurkan yang memandikan khusus itu mandi besar. Minimal kalau enggak sempat mandi besar karena situasi dan kondisi, maka cukup dengan berwudu.
Karena setelah itu dia akan mengikuti proses mensolati, kan begitu. Lah kalau kemudian tim yang memandikan dia tidak wudhu karena dia batal, terus masuk juga gak sholat. Lubung time kok malah gak nyolati. Ya, aib untuk kita. Maka minimal yang memandikan itu wudhu setelah memandikan. Kalau panjenengan sempat mandi ke rumah pulang karena tetangga kita sebelah, ya monggo silakan. Lebih bagus. Tapi kalau enggak, minimal yang memandikan khusus itu wudhu. Kemudian yang memanggul itu wudhu setelah pulang. Khusus yang memanggul itu sunnahnya wudhu ketika pulang ke rumah. Ya. Jadi ada orang berwasiat, kalau saya meninggal dunia, kain ihramnya dipakai untuk kain kafan. Ingat bapak-bapak, kain kafan itu tidak mencukupi nutup seluruh tubuh. Berarti dia harus butuh 2. Daripada nanti dipakai untuk kita, mending diwakafkan saja untuk yang lain. Yang barangkali mau umroh, tidak punya biaya, karena include biaya umroh besar, sudah Pak kurangi untuk kain kafan, saya sudah punya misalnya. Tapi kalaupun bisa Pak, misal bisa, maka kain ihram itu dihitung 1 pengganti dari 3 lapis yang 1 dikurangi, ganti kain ihram 1. Tapi yang jamak terjadi, kain ihram itu tidak mencukupi tubuh kita untuk jadi kain kafan, tidak cukup. Kecuali kalau dia dipanjangkan gini, bukan dinaikkan gini. Kalau diginikan bisa karena kita pakai gini kan. Tapi kan kain kafan kan dinaikkan gini, nggak cukup di tubuh kita. Maka sebaiknya wasiat ini tidak dikerjakan. Ya, tadi sudah saya sampaikan sebaiknya dipangku tidak disarankan. Sejak kasus COVID kemarin malah sangat-sangat tidak dianjurkan. Karena potensi tertular dan seterusnya itu sangat besar. Ya. Seperti ini memang bukan contoh untuk digunakan, karena ini sebagai display kita saja. Karena nanti kotorannya kan pergi ke sono ke sana, nggak ada tempat pembuangan ke bawah kan. Sekarang yang sudah di banyak tempat-tempat sinoman, paguyuban dan tempat-tempat komunitas masjid atau tempat untuk memandikan itu sudah punya alat yang seperti itu. Kemarin kita di arah Sidoarjo itu tempat sudah punya gini. Jadi kita nggak usah ginikan orang, sudah detek ini naik sendiri gini. Tinggal kita ngurut perutnya. Mau di bagian bawah, tinggal kita mau di sela-selanya, karena ada space untuk di bawah. Kalau gini kan nggak bisa kita. Gimana tempatnya nggak ada. Mau diginikan orangnya nggak bisa. Maka sekarang yang sudah ada itu displaynya sudah seperti itu desainnya, sudah bagus insya Allah Ta'ala. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk dipangku. Oke. Nah, ada lagi? Monggo Bapak Ibu, Bapak-bapak. Nanti kalau tidak tanya, tidak berani tanya, di jalan malah ketun nanti. Mumpung ada kesempatan. Yeah. Kalau sudah tidak bertanya, berarti tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham semua. Yeah. Belakang, masih ada, belakang. Oke Mas. Mas satu. Mic-nya. Bentar. Pakai mic dulu. Mic-nya Mas satu. Iya, monggo. Oke, ya pertanyaan bagus. Untuk wajah, sebagian ulama memberi keluasan, sebagaimana keluasan tangan yang disedekapkan ataukah diluruskan ketika dikafani. Maka sebagian ulama membolehkan untuk dibuka, sebagian ya biasa saja. Kalau punya etiket wajah harus nempel ke tanah, ini yang kemudian harus dibahas. Karena tanah yang dipakai, yang ada dibikin bulat, bikin kotaan itu kan ada ya. Itu fungsinya bukan untuk apa-apa, tapi sebagai pengganjal supaya anggota tubuhnya itu tidak gini, gak balik lagi ke atas, tetap menghadap ke arah kiblat. Karena dia nggak bisa menopang dirinya sendiri, maka diganjillah dengan sesuatu tadi itu, maka dibuatlah bentukan tanah tadi. Sebagian kadang ditaruhkan dibukanya gini, dengan harapan itu sujud menghadap ke arah tanah gitu kan. Ini tidak ada keterangan soreh dari para ulama. Maka boleh
mau dibuka monggo, enggak pun juga enggak mengapa. Termasuk tali kafan tadi itu, mau dilonggari boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ya, ngikuti uruf saja kesempat. Karena kapan hari kita sudah diwanti-wanti sama masyarakat untuk dibuka. Terus ternyata anaknya bilang, nggak usah dibuka. Saya bilang, Pak, dibuka saja, kenduri nggak apa-apa. Karena apa? Nanti timbul gesekan di tengah masyarakat dan kita tidak menginginkan seperti itu, jemaah sekalian. Coba perkara-perkara yang kiranya itu urgen untuk bisa kita minimalkan tidak pakai, maka silakan digunakan. Dan ahli waris itu punya kuasa untuk mengatakan iya atau tidak, ini atau itu ahli waris punya kuasa. Jangan ikuti arus besar mengatakan harus gini, harus gitu. Tidak. Saya kasih contoh ya. Setahun yang lalu bapak mertua saya itu meninggal. Kemudian karena sudah terbiasa di tempat saya itu Nyun Sewu ada bunga, ya, ini dan itu, maka sejak awal saya bilang sama ibu mertua saya, Bu, minta izin bapak saya yang ngurus. Saya bilang gitu. Saya minta izin saya ngurus sama tim dari Nurul Sunnah. Oh iya mas, saya minta izin dari awal sampai di pemakaman. Saya minta privilege seperti itu supaya saya nggak diganggu. Ternyata betul jemaah sekalian. Komunitas di kampung itu sudah nyiapin bunga ini itu. Waduh. Terus keluarga besar bilang pakai bunga, saya bilang enggak. Karena ibu sudah ngasih saya kepercayaan untuk ngurus, saya bilang enggak pakai. Enggak pakai. Ya biasa saja. Cuma ketika di makam lolos dari pengawasan saya. Kerabat bawa bunga. Waduh, ini di luar kuasa saya. Ya sudah, qadarullah, saya nggak bisa nyegah untuk yang di makam. Tapi dari awal saya ngurus sampai saya kafani, saya sholati, sampai ke pemakaman, alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, maka pentingnya kita memberikan bargaining possession untuk posisi seperti ini itu penting ya Mas. Maka pastikan kalau ada kerabat, teman, jamaah, kerabatnya meninggal dunia, panjenengan support. Jangan dibiarkan keluarga ini ngurus sendirian. Di tengah arus masyarakat yang mungkin tidak sepakat dengan apa yang kita kerjakan. Kalau panjenengan datang bantu support, itu enak Pak. Keluarga itu merasa besar hati. Oh, ono konco-konco ternyata. Dan itu penting untuk memberi kekuatan mental pada kita. Dan itu yang sering terjadi pada teman-teman kita. Walaupun mereka hidup di tengah jamaah kita, tapi ketika di rumah kan mereka sendirian. Tetangga kanan kirinya nggak ngerti sunnah misalnya. Kita mau nerapkan, rame Pak. Daripada rame, maka diedukasi sejak awal. Kemudian ada support dari kita untuk memberikan kekuatan mental pada mereka. Disupport, dibantu apa saja yang panjenengan bantu. Maka kalau ada info kerabatnya si fulan meninggal dunia, kita tahu, kita kenal, monggo datang. Bantu mereka, support secara moral. Karena sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, setiap kali aku mendengar ada satu jenazah yang terlewat pada diriku, maka aku menyesal karena aku melewatkan 2 kirot dari pahala yang Allah berikan pada orang yang mengurus jenazah. Jadi ini mungkin motivasi untuk kita, Bapak Ibu, Bapak sekalian, untuk kita bisa memberikan support, ya, bantuan, tenaga, moral. Kalau bisa kita yang mengurus, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa cawe-cawe, ya sudah datang saja untuk memberikan kekuatan mental pada mereka. Karena yang bersangkutan supaya tidak merasa sendirian. Aku gak ono sing ngewangi rek dhewean, itu betul kasihan ya Mas. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Belakangnya. Bentar belakang. Belakang. Ketika oh gitu ya. Yeah. Allahu alam, untuk masalah itu dikembalikan kepada kebiasaan yang terjadi. Biasanya ketika dibawa ke pemakaman itu, yang di depan sendiri itu atau di depan kerandanya itu biasanya bagian kepala. Dan saya ingatkan untuk yang mengiringi, ya, yang mengiringi, kalau bisa tetap mengiringi di belakang. Kalaupun ada yang mendahului, maka untuk membuka jalan saja.
Satu. Yang kedua, jangan banyak bincang yang nggak manfaat. Tertawa, hahaha, cerita sana, nggak perlu. Karena ketika kita menghantarkan jenazah itu kita sedang mengingat tentang kematian. Hari ini kita ngantar saudara kita, boleh jadi besok kita yang diantar. Maka jadikan renungan ketika kita menghantar jenazah itu sebagai bentuk pembelajaran diri kita. Oh, ini sebagai bentuk pengingat kita terhadap kematian. Ya. Jadi Allah alam tentang masalah itu bisa dikembalikan kepada kebiasaan. Dan sunnahnya dipercepat. Tapi jangan lari-lari, karena saya pernah lihat di sebuah postingan media sosial sambil lari-lari. Ya nggak usah harus lari-lari lah, tapi cepat. Gitu aja, cepat. Karena asri'u bil janazah itu suruh segera, gitu aja. Nggak usah harus lari. Demikian Allah a'lam bishawab. Bapak depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah tadi Pak, sudah. Tadi sudah dijawab Pak. Ya. Iya, ya. Oke, sampun. Oh iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang kain ihram sudah kita bahas, bahwasanya kalau kainnya itu tidak lebar maka tidak boleh digunakan. Tapi kalau bisa digabungkan ya boleh, tapi jarang untuk bisa digabung jadi dua. Maka sebaiknya tidak usah dipakai. Walaupun boleh Pak, tapi karena luasnya tidak bisa mencukupi anggota tubuh maka jangan dipakai. Yang kedua, Bapak mengira 3 karena yang keempat itu langsung salam Pak. Sehingga Bapak mengira takbir yang keempat itu enggak ada apa-apanya, enggak ada takbirnya. Padahal tetap takbir Allahu Akbar terus Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sehingga mungkin di pendengaran panjenengan yang keempat ini enggak ada. Karena imamnya dari yang ketiga diperbanyak doanya, keempat takbir langsung salam. Jadi tetap 4 Pak, 3 enggak ada. Kemudian Nabi bagaimana selesai salat jenazah? Ya selesai, langsung ke pemakaman. Loh, kok enggak didoai? Loh, doanya kan di sholat jenazah. Kita sholat jenazah itu baca apa? Doa kan, apalagi di takbir ketiga, yaitu doanya di situ, Pak. Oh, kurang mantep. Nah, niku nopo masalahnya? Kita merasa kurang dari apa yang Rasulullah ajarkan itu nopo sih? Enggak mantepnya kita, karena Rasulullah kita anggap kok Rasul mek titik sih. Padahal tuntunan Rasulullah SAW itulah yang paling utama untuk kita. Allahu a'lam bishawab. Terakhir barangkali. Ya, pertanyaan terakhir ya. Terakhir. Niki sudah randonnya, sudah habis waktunya ya. Monggo. Ya. Azan dan iqamat. Ya, azan itu syariat untuk memanggil waktu masuk sholat. Iqamah ditegakkan ketika akan melaksanakan sholat itu sendiri. Maka tidak ada azan dan iqamah baik di sholat jenazah maupun di kubur. Tidak ada. Maka ini tugasnya ahli waris, tugasnya teman-teman yang paham masalah ini untuk mensupport ahlinya. Karena terus terang Pak, kalau di kondisi masyarakat yang masih memakai adzan dan iqamah, maka keluarga ini merasa tertekan, ada pressure. Mesti akan mengatakan, gak diadani ta, gak diadani ta. Maka kalau teman-teman yang datang memberi support, tidak usah adzan, besarlah hati si kerabat ahli waris tadi. Ya. Maka intinya tidak ada. Allahu a'lam bishawab.